Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini masuk ke pertemuan ke-7 ya, atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi kalau nggak salah minggu depan sudah, atau bahkan untuk S1 besok sudah mulai UTS. Jadi ini sudah memasuki minggu UTS. Nah, di sini hari ini kita membahas sebetulnya topiknya tentang mixed method dan tentang proposal. Tapi ini sebenarnya bukan saya tambahkan, ini sebenarnya materi minggu lalu tentang sampling yang tidak sempat di cover, jadi kita cover di minggu ini karena sebetulnya materi tentang research proposal dan mixed method ini tidak terlalu banyak. Mungkin sedikit heads up bahwa sampling ini hampir pasti akan masuk di UTS begitu ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Oke. Nah, jadi agenda perkuliahan hari ini kita ada materi terkait dengan sampling, proposal riset dan mixed method dengan perkiraan sekitar 60 menit. Kemudian kita ada breakout session. Di sini membahas tentang midterm kualitatif, di sini 30 menit. Tapi seperti minggu lalu, setelah 30 menit akan saya tetap buka, jadi saya bebaskan teman-teman mau berdiskusi lebih dari 30 menit. Jadi kalau udah selesai tinggal keluar aja. Jadi nggak ada masalah. Jadi mungkin bisa menjadi tempat buat membahas tugas midterm kualitatif, dan ini dikumpulkan untuk kelas saya ya di hari terakhir ujian. Jadi hari terakhir ujian itu tanggal berapa nanti saya cek lagi, tapi intinya dikumpulkan di hari terakhir ujian. Kemudian ada kuis online, ini opsional. Kenapa? Karena saya baru cek di silabus, ternyata kuis itu penilaian kuis itu adanya untuk setelah UTS. Sebelum UTS tidak ada nilai kuis karena ada nilai riset kualitatif. Tetapi ini saya jadikan opsional, jadi teman-teman yang mungkin iseng atau intinya ingin mengevaluasi diri sendiri tentang pengetahuan materi sebelum UTS bisa mengikuti kuis online. Jadi nilainya akan saya jadikan bonus, entah sebagai partisipasi, entah sebagai PCL, atau menambah pokoknya atau mungkin menambah nilai UTS. Jadi intinya kuis online ini opsional. Kalau nggak mau ngambil juga nggak apa-apa, tapi akan menambah. Kalau ada nilai yang kurang akan saya tambal dengan nilai kuis. Mungkin silahkan Muhammad Iqbal ya. Pak, kalau misalnya, sorry Pak, kalau mau nanya, kalau misalnya kuisnya tetap pengen dikerjain, masih bisa sampai tanggal 20 kan ya? Masih. Jadi kuis di emasnya itu enggak hari ini ya, sorry. Jadi enggak hari ini. Maksudnya dibuka mulai hari ini jam 21.00 sampai seminggu. Jadi tidak harus dikerjakan hari ini juga, bebas. Maksud saya silahkan dilihat di emas. Jadi mungkin setelah ini atau sekarang juga mau lihat, tapi jangan dikerjakan sekarang karena kita mau berkuliahan. Jadi 20 soal pilihan ganda, waktu pengerjaannya sekitar 30 menit. Bukan sekitar, tepat. Jadi maksimal 30 menit. Kemudian tadi opsional. Oke, Mas Utut silakan. Pak, mohon maaf bertanya. Kalau nilai kuisnya ternyata jelek gitu Pak, misalnya itu akan menjadi bonus juga atau gimana Pak? Oh gitu. Jadi ya menjadi bonus, tapi ya nggak banyak bonusnya ya. Jadi tapi tetap jadi penambah ya Pak ya? Tetap jadi penambah. Jadi ya baik, asal nggak nol ya. Kalau nol ya Pak. Moga-moga sih nggak nol lah harusnya. Nggak ada nilai minus sih. Jadi ya kalau benar 1 aja dapat nilai, kalau 20 poin dapat nilai 5 lah, lumayan. Nanti ada penyesuaian untuk apa yang minim. Jadi harapannya sih UTS-nya bagus-bagus ya. Tapi ya kalau misalnya UTS-nya kurang bagus, tapi kuisnya bagus, jadi bisa menambal gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Itu dari saya. Oke, kita mulai. Ada pertanyaan lagi nggak tentang
kuis atau tentang tugas. Jadi tugas nanti kita bahas setelah materi. Ini kita langsung masuk aja ke materi. Oke. Jadi ini terkait dengan sampling. Jadi intinya sampling itu adalah kita mengambil sebagian kecil dari sebuah populasi. Nggak harus kecil sih, sebagian. Jadi tidak seluruh, tapi sebagian dari populasi dengan tujuan untuk kita mengestimasi populasi berdasarkan data sampel. Nah, kemudian jadi di sini selama data yang kita kumpulkan tidak sama dengan populasi, maka itu sudah dikatakan sampel, meskipun hanya berkurang satu responden misalnya. Karena kita tahu ada 1.000 orang karyawan di sebuah perusahaan, kita hanya bisa mengakses 999, itu bukan lagi populasi. Begitu. Kemudian ada population element, jadi setiap populasi ada anggota populasi, tadi dikatakan 1.000 orang karyawan, artinya masing-masing karyawan adalah elemen dari populasi, dan populasi di sini adalah sebuah atau sekelompok unit atau objek yang ingin kita jelaskan dalam penelitian. Misalnya karyawan dari sebuah pabrik atau konsumen dari sebuah produk atau pengguna dari sebuah aplikasi, atau misalnya perusahaan dari sebuah indeks saham. Jadi misalnya ada atau misalnya perusahaan yang terindeks yang listed di bursa efek misalnya, itu semua adalah populasi. Kemudian ada istilah sensus. Sensus adalah ketika kita bertujuan untuk mengukur seluruh anggota dari populasi. Katakanlah ada 100 perusahaan atau ada 30 perusahaan yang terindeks di Dow Jones, kemudian kita mensurvei atau meneliti 30-30-nya, maka itu dikatakan sensus. Tapi kalau ada dari 30 perusahaan yang listed di Dow Jones, katakanlah kita ambil 10, itu namanya sampel. Nah, untuk bisa melakukan sampling secara probabilistik, jadi di sini probabilistik terjemahan bahasa Indonesia adalah secara acak ya. Tapi jangan disamakan acak dengan asal. Ini saya sering mengulang-ulang bahwa convenient sampling adalah sampling asal. Asal berdasarkan kemudahan, asal mudah, asal dapat, itu convenient sampling. Bukan acak. Kalau acak itu probabilistik. Syaratnya adalah setiap unit elemen populasi memiliki probabilitas yang diketahui. Tidak harus sama probabilitasnya, tapi harus diketahui. Probabilitas terpilih yang diketahui. Nah, untuk bisa melakukan probabilistic sampling itu ada syaratnya, yaitu harus ada sampling frame. Sampling frame di sini adalah sebuah daftar di mana seluruh anggota populasi diketahui dan terdaftar secara urut. Jadi katakanlah populasi kita adalah 1.000 orang karyawan di sebuah perusahaan, maka harus ada sebuah daftar yang berisi dari karyawan nomor urut 1 hingga nomor urut 1.000. Itu adalah sampling frame. Apa gunanya? Karena ketika kita ingin melakukan sampling secara acak, kita butuh nomor urut tersebut, nomor urut dan siapa-siapanya. Jadi nomor urut, setelah kita acak, diperoleh nomor urut 333. Nah, itu siapa orangnya harus diketahui. Kalau kita tidak punya sampling frame tersebut, maka kita tidak bisa melakukan probabilistic sampling secara umum. Walaupun ada satu metode probabilistic sampling yang bisa dilakukan ketika tidak ada sampling frame, yaitu bisa menggunakan area sampling atau systematic random sampling. Tapi itu jadi ada, tapi itu mungkin tidak benar-benar disebut true probabilistic sampling, karena yang di random hanya kalau untuk area sampling hanya areanya. Misalnya kita random, kita ketahui misalnya di provinsi Jawa Barat ada berapa kota madya, ada berapa kabupaten dan seterusnya. Tapi itu tidak menggunakan sampling frame. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kenapa kita melakukan sampel? Ada berbagai alasan. Di antaranya lower cost, jadi lebih murah. Kemudian ada availability of element, jadi ketersediaan. Kenapa? Karena seringkali tidak tersedia untuk melakukan sampling. Kita hanya ada, katakanlah tadi kita ingin mensurvei 1.000 orang karyawan, tapi yang ada di kantor atau yang bisa diakses melalui komunikasi hanya
900 orang. Kemudian 100 orang dia sedang tugas keluar kota atau tugas ke lapangan yang tidak bisa kita jangkau dengan komunikasi misalnya. Jadi belum tentu semuanya available. Atau sedang bekerja yang nggak bisa diganggu sehingga nggak bisa kita survei. Kemudian sampling karena tidak semua anggota populasi yang kita survei ya otomatis lebih cepat. Jadi daripada mensurvei 1.000 orang karyawan jauh lebih cepat kita mensurvei hanya 100 atau 200 atau 300 orang karyawan. Jadi sampling lebih cepat. Greater accuracy, nah ini saya kurang setuju karena ya pasti akan ada sampling error. Ketika kita melakukan sampling 300 dari 1.000 orang, pasti tidak akan lebih akurat daripada sensus. Jadi sensus itu 100% akurat. Nggak mungkin, sedangkan sampling walaupun bisa mendekati 100%, tapi hampir nggak mungkin mendekati 100%, sama dengan 100%. Pasti akan ada sampling error. Mungkin pasti ada selisih lah antara hasil sampel dengan hasil populasi, walaupun dengan teknik probabilistik seharusnya sampling error tersebut atau selisih antara temuan dari sampel dengan temuan yang seharusnya dari populasi itu tidak jauh berbeda. Tapi intinya ada probabilistic sampling dan non probabilistic sampling. Akurasi dari probabilistic sampling lebih tinggi dibandingkan akurasi dari non probabilistic sampling. Tetapi dua-duanya tidak mungkin lebih akurat dari sensus. Tapi sensus tidak selalu mungkin. Di sini ada dua faktor. Jadi sensus itu hanya layak dilakukan jika yang satu memungkinkan, yang kedua diperlukan. Jadi misalnya sensus penduduk, katakanlah kita tidak mungkin melakukan sensus setiap tahun, pasti biayanya sangat besar. Sudah gitu mungkin orang capek tiap tahun disurvei, tiap tahun disensus begitu, sehingga mungkin tidak visible dan tidak terlalu penting. Kenapa? Karena mungkin dalam 1 tahun perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, tapi mungkin setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun itu menjadi dibutuhkan. Sehingga setahu saya sensus itu dilakukan setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun. Sensus penduduk. Jadi misalnya ya tadi seluruh penduduk Indonesia harusnya disurvei. Itu pun setahu saya ya tidak 100%. Jadi ada masyarakat atau mungkin orang-orang yang tidak terkena sensus, mungkin dia tinggal di pedalaman yang sangat dalam, kemudian menolak untuk disurvei dan seterusnya, sehingga tidak tercapture data mereka. Tapi untuk kebanyakan, untuk praktisnya hasil sensus tersebut walaupun tidak 100% sensus, tapi sudah dianggap mewakili 100% penduduk Indonesia. Oke, nah, what is a good sample? Jadi ada 2 syaratnya, yang pertama adalah akurat dan precise. Akurat di sini adalah sampling error-nya seminimal mungkin. Jadi kita ingin meminimalisir perbedaan antara sampel kita dengan populasi, yaitu kita ingin memastikan keterwakilan dari masing-masing elemen populasi. Misalnya kita punya 70% responden, populasi kita 70% wanita dan 30% laki-laki, maka sampel kita pun juga harus mewakili tersebut. Kemudian sehingga ketika kita lakukan sampling, maka gender tidak menjadi bias. Ketika proporsi populasi nggak sesuai, proporsi sampel tidak sama dengan proporsi populasi, maka itu seringkali menjadi sumber bias pengukuran atau sampling. Kemudian precise di sini adalah tepat, jadi teliti. Jadi precise teliti, jangan sampai misalnya ada orang yang tersurvei 2 kali, atau misalnya yang bukan bagian dari populasi tapi tersurvei, itu termasuk tidak precise. Jadi misalnya kita ingin melakukan sampling terhadap pengguna Shopee misalnya, pengguna Shopee.
ternyata sampling kita mencakup anak-anak di bawah umur yang mungkin dia nggak pernah belanja di Shopee, atau mencakup orang yang ya intinya yang bukan yang nggak pernah belanja di Shopee, atau yang dia cuman pernah mengakses saja, lihat-lihat aja tapi nggak, atau mungkin sudah bukan pengguna Shopee, mungkin dia sudah pernah berbelanja tetapi kemudian dia kemudian di-uninstall aplikasinya sehingga sebetulnya saat ini tidak lagi menjadi pengguna Shopee. Itu terjadi karena samplingnya tidak precise. Maka ketika kita melakukan sampling, kita harus jelas bahwa dia harus menjadi pengguna Shopee dalam rentang berapa minggu terakhir. Kemudian dan berbagai macam kriteria sehingga kita benar-benar memastikan bahwa orang yang kita sampel tadi, sampel kita tersebut memang benar-benar layak untuk menjadi bagian dari penelitian kita. Jangan sampai ternyata yang kita survei, kita sebar di Facebook misalnya, ternyata yang mengisi orang dari luar negeri yang mungkin dia iseng, dia nggak tahu apa itu Shopee, kemudian dia, apalagi kalau kita menjanjikan insentif dan seterusnya, bisa jadi ada orang yang sebetulnya bukan bagian dari sampel, tetapi mengikuti. Nah itu harus ada mekanisme screeningnya, harus ada mekanisme checkingnya agar jangan sampai lolos. Oke, ini ada desain sampling dalam proses riset. Kita ada mendefinisikan populasi kita seperti apa, kemudian memilih apakah probabilistik atau non probabilistik. Tapi sekali lagi probabilistik dan probabilistik ini tergantung dari apakah ada sampling frame. Kalau tidak terdapat sampling frame, maka otomatis dia tidak bisa melakukan probabilistic sampling. Biasanya adalah non-probabilistic sampling, tetapi tidak semua non-probabilistic sampling itu equal. Ada yang lebih akurat, ada yang kurang akurat. Di antara semua teknik sampling, yang paling rendah akurasinya adalah convenience sampling. Sehingga saya sangat tidak menyarankan. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman menggunakan confidence sampling. Seminimal-minimalnya kalau terpaksa menggunakan non-probabilistic sampling, maka gunakanlah minimal purposive sampling. Apa bedanya? Kalau confidence sampling atau sampling secara asal dia bersedia mengisi survei, maka kita rekrut. Itu convenience. Dan pada purposive sampling itu ada kriterianya. Kalau dia memenuhi kriteria, kita rekrut. Jika dia tidak memenuhi kriteria, maka kita katakan terima kasih, tetapi mohon maaf, Anda bukan bagian dari penelitian ini. Jadi ada screening question-nya. Nah, kemudian jika kita evaluasi apakah sampling frame-nya cocok atau nggak cocok. Kalau nggak cocok, kita tolak, kita perbaiki lagi, kita cari data lagi, atau kita pertimbangkan metode sampling yang lain. Kalau cocok, maka kita lakukan sampling. Di sini tadi probabilistic sampling menggunakan sampling frame. Kalau tidak menggunakan sampling frame, maka kita itu pasti menggunakan non-probabilistic sampling, terus kemudian kita melakukan sampling. Tapi ini ada pengecualian, tadi saya katakan bahwa sampling frame ini diperlukan untuk probabilistic sampling kecuali dua. Yang pertama adalah area sampling, yang kedua adalah systematic random sampling. Ini sebentar. Ini belum pernah saya sampaikan kan ya? Saya kok agak lupa. Sepertinya semacam deja vu. Tiba-tiba merasa deja vu sepertinya sudah menyampaikan ini. Tapi saya mengajar beberapa mata kuliah riset, jadi mungkin saya menyampaikan di mata kuliah yang lain. Oke, jadi jadi di sini ada beberapa tipe sampling. Di sini ada unrestricted dan yang restricted. Pada unrestricted, di sini menggunakan simple random sampling. Jadi ada probabilistic dan non probabilistic, kemudian ada restricted dan unrestricted. Pada unrestricted tidak ada kriteria, tidak ada screening. Jadi dilakukan sesederhana mungkin, maka hasilnya antara simple random atau simple non-random atau convenient sampling. Nah ini yang paling rendah
yang paling rendah akurasinya untuk non-probabilistik dan simple random sampling, sebetulnya menurut saya yang paling rendah juga akurasinya untuk probabilistic sampling ketika populasinya tidak homogen. Jadi ketika populasinya tidak homogen, maka simple random sampling ini yang paling rendah akurasinya. Kenapa? Misalnya kita tahu populasi kita 70% wanita, 30% laki-laki. Kita ambil sampel 10. Jika menggunakan simple random sampling, ada kemungkinan 10 orang yang kita pilih, 10-10-nya laki-laki. Atau 10-10-nya wanita. Kenapa? Karena kita pilih secara simple random. Kita random langsung tanpa dikelompokkan. Sehingga proporsi dari sampel kita bisa jadi tidak sama dengan proporsi dari populasi. Tapi kalau kita menggunakan yang kompleks random, maka kita bisa menggunakan stratified random sampling. Kita bagi dua dulu, dari 70% responden wanita, kita ambil 7 orang wanita secara random, kemudian dari 30% orang responden pria, kita ambil 3 orang secara random. Sehingga kita peroleh proporsinya sama dengan populasinya. Itu menggunakan stratified random sampling. Mungkin ini saya akan jelaskan masing-masing. Ini langkah-langkahnya. Pertama kita menentukan siapa yang menjadi target populasi. Misalnya apakah karyawan, apakah konsumen, apakah perusahaan di sebuah negara atau yang terindeks di sebuah bursa misalnya. Kemudian apa parameter yang menjadi perhatian. Misalnya kalau untuk perusahaan, misalnya size. Oke, kita ingin mengambil sampling perusahaan yang terindeks di bursa efek. Tapi kita tahu bahwa size-nya nggak sama. Mungkin ada yang size-nya sangat besar, ada yang menengah, begitu. Sehingga kita perlu melakukan sampling berdasarkan size. Nggak bisa kita pukul rata antara yang besar, sedang, dan yang kecil. Sebaliknya, kalau misalnya untuk responden, misalnya gender, usia, itu adalah parameter of interest. Kita ingin responden kita memenuhi kriteria tertentu, kemudian memenuhi proporsi tertentu sehingga mewakili populasi. Kemudian apakah ada sampling frame-nya? Apa sampling frame-nya? Jadi kalau untuk karyawan mungkin ada nomor induk karyawan. Kalau mahasiswa ada NPM, itu bisa digunakan untuk sampling frame. Kemudian absensi ada nomor urut 1 hingga nomor urut 30 itu jadi sampling frame. Kemudian kalau zaman dulu pakai buku telepon. Jadi buku telepon itu jadi sampling frame. Nah, kita mensampel populasi di Jakarta atau di Jabodetabek. Kita beli buku telepon Jabodetabek, itu yang jadi sampling frame. Kalau sekarang mungkin buku telepon sudah nggak dipakai ya. Mungkin dari nomor handphone atau dari nomor handphone kita nggak punya database nomor handphone di satu wilayah, sehingga itu juga nggak bisa jadi sampling frame. Kemudian apa metode sampling yang paling appropriate, jadi tergantung dari ketersediaan sampling frame, kemudian apakah homogen atau heterogen. Ketika tidak tersedia sampling frame, maka kita nggak bisa melakukan probabilistic sampling. Ketika dia tidak homogen, maka kita tidak bisa melakukan unrestricted sampling. Jadi unrestricted sampling itu hanya dapat dilakukan ketika populasinya homogen. Kemudian sampel size seberapa yang kita butuhkan ini juga penting. Biasanya tergantung dari tingkat confidence level. Jadi ada formulanya untuk menentukan. Jadi biasanya ada dari kriteria statistik yang dipakai. Jadi ada beberapa statistik mempersyaratkan minimal 30, ada yang mempersyaratkan minimal 30 per kelompok. Jadi misalnya ada 3 kelompok, 30 kali 3, ada yang mempersyaratkan 5 kali jumlah item. Katakanlah ada kuesioner ada 40 item, maka 40 kali 5, 200 responden. Jadi itu tergantung dari yang pertama, dari tingkat confidence level yang kita inginkan.
Jadi proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah populasi. Semakin besar proporsinya, maka semakin tinggi confidence level yang kita peroleh. Yang kedua adalah dari sisi statistiknya. Oke, ini sampel besar ketika ada population variance, jadi tidak homogen. Maka kita butuh sampel yang besar. Ketika kita membutuhkan presisi yang tinggi dan error yang rendah, ini jadi satu sebenarnya ya. Ini maka kita butuh sampel size besar. Ketika ada confidence level, ketika kita membutuhkan confidence level yang tinggi, itu juga sama. Jadi misalnya kalau mungkin untuk kebanyakan social science 95% sudah cukup tinggi confidence levelnya. Katakanlah ketika kita untuk operasi yang mungkin total quality management membutuhkan tingkat confidence level 99,99%. Maka di sini samplingnya nggak bisa hanya 30 dari 1000 atau misalnya. Mungkin butuh sampling yang lebih besar lagi untuk mendapatkan presisi dan confidence level yang lebih tinggi. Kemudian number of subgroup di sini tadi ini terkait dengan population variance, semakin heterogen dan semakin banyak subgrupnya. Jadi ada kelompok di dalam kelompok, misalnya mungkin dalam satu populasi ada pria dan wanita, ada kelompok usia, kemudian ada jenjang pendidikan. Jadi kalau bervariasi maka subgrupnya akan jadi banyak sehingga butuh sampel yang lebih besar, yang mungkin kita butuh katakanlah kalau misalnya semua karakteristiknya sama, usianya sama, kemudian pendidikannya sama, cuman gendernya yang berbeda, mungkin kita bisa katakanlah 30-30, misalnya 60 orang, 30 laki-laki, 30 perempuan. Tapi kalau misalnya kemudian ada jenjang pendidikan yang berbeda, maka kita pasti butuh mungkin bisa 2 kali, 3 kali lipat dari itu. Kalau kelompok usia juga berbeda, misalnya ada baby boomer, ada Gen X, millennials, maka semakin banyak lagi, semakin besar sampel yang kita butuhkan dan membutuhkan keterwakilan. Jadi bukan cuma sampel size-nya saja, tapi keterwakilan. Masing-masing subgroup perlu perwakilan yang proporsional terhadap populasi. Jadi jangan sampai ada populasi yang kelompok yang proporsinya banyak di populasi, tapi ternyata di sampel dia hanya sedikit. Itu bisa menjadikan bias. Kemudian ini tadi untuk random sampling, yang pertama yang paling sederhana adalah simple random sampling. Dia sangat mudah diimplementasikan, membutuhkan sampling frame. Di sini sebenarnya tidak time consuming juga sebetulnya, tapi sebenarnya tidak membutuhkan sampel yang besar juga. Tapi yang paling penting adalah dia membutuhkan sampel yang lebih homogen. Ini dia kenapa simple random sampling bisa menghasilkan error yang lebih besar adalah ketika dia populasinya tidak homogen. Ketika populasinya heterogen, banyak variasi dalam populasi, maka tidak cocok menggunakan simple random karena dia menghasilkan larger error ketika populasinya heterogen. High cost enggak juga. Jadi sebenarnya soal high cost tidak relevan. Ini saya ambil dari buku Cooper, tapi mungkin enggak semuanya benar ya. Nomor 1 benar, time consuming enggak juga, sample size enggak juga, larger error ya, high cost enggak juga. Larger error ini tergantung dari variasi dalam populasi. Yang kedua adalah sistem. Mungkin saya jelaskan aja dengan contoh. Saya lupa ingat saya punya file contohnya. Biasanya saya punya file contoh untuk sampling.
Sebentar, saya sedang membuka Excel. Oke, silakan Mbak Ivana. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya Pak, terima kasih. Aku mau tanya kalau misalnya setiap kali kita pengambilan sampel tuh harus selalu ambil yang paling tinggi itu, yang akurasinya paling tinggi itu selalu harus probabilistik atau memang kayak ada case-case tertentu di mana si non-probabilistik ini sebenarnya bisa. Oke, good question. Apakah kita harus selalu mengambil probabilistic sampling? Jawabannya tergantung ketersediaan sampling frame. Kalau misalnya sampling frame tidak tersedia, maka kita nggak bisa melakukan random sampling. Maka kita bisa melakukan non-random sampling. Tetapi tadi ketika kita melakukan sampling, kita harus selalu memilih metode sampling yang paling meminimalisir sampling error. Itu udah jadi kenapa kita perlu mengikuti teknik sampling? Karena kita ingin meminimalisir sampling error. Nah, yang paling besar sampling errornya adalah convenience. Jadi ketika kita melakukan survei, kita melakukan sampling, ketika kita melakukan sampling, sebetulnya saran saya jangan melakukan convenient sampling. Nah, tetapi apakah kita melakukan random sampling? Nah, kalau kita punya sampling frame-nya, maka sebaiknya kita melakukan random sampling karena memiliki generalisasi yang lebih baik terhadap populasi. Akan tetap, dan yang kedua juga biasanya lebih memungkinkan untuk distribusi normal. Tetapi sebetulnya pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa, random sampling itu jarang sekali dilakukan. Mungkin di keuangan lebih memungkinkan karena di keuangan biasanya ada sampling frame-nya, misalnya daftar perusahaan yang terindeks di Bursa Efek ada datanya sehingga bisa dilakukan sampling. Tapi kalau misalnya pemasaran atau SDM, di mana karyawan pun kadang-kadang ada, tapi kita nggak punya akses terhadap daftar karyawan dari nomor urut 1 hingga nomor urut 1000 katakanlah. Itu tidak memungkinkan sehingga mahasiswa terpaksa melakukan non-random sampling. Tetapi tidak apa-apa selama tidak melakukan convenient sampling. Nah, kalau misalnya anak keuangan yang ada sampling frame-nya, ada daftarnya, misalnya kita punya daftar 100 perusahaan blue chip misalnya. Kita bisa melakukan random sampling, kita pilih dari 100 itu kita pilih 30 misalnya, kita pilih 20. Kenapa nggak semuanya? Ya mungkin banyak faktor, mungkin terlalu kompleks, terlalu banyak. Jadi tadi kan semakin banyak data, apalagi time series ya, pasti semakin mungkin analisisnya semakin kompleks. Jadi mungkin tidak semua diambil katakanlah 30 perusahaan dari 100 yang terdaftar. Bagaimana cara memilihnya? Ya dengan sampling. Nah, sangat saya sarankan menggunakan random sampling. Ini saya jelaskan cara melakukan random sampling. Ini jadi ini katakanlah ini nomor, ini katakanlah nama ya. Oke, katakanlah ini saham 1 sampai saham 100. Katakanlah ada 100. Oke. Ada 100 saham. Oke. Kemudian ini maaf. Kemudian ini kita bilang size-nya. Kita ada yang size-nya mungkin XXL, maksudnya super besar gitu ya. XL, ada yang L. Oke, kita bikin 3 aja. Jadi misalnya nggak ada yang kecil gitu ya, ada yang besar, super besar, dan super besar. Jadi mungkin kita katakanlah ini saham, coba dari sini aja deh. Oke, kita kebalik. Ini L.
ini XL, dan ini XXL. Ini. Jadi, oke, katakanlah kita punya 100, ada 100 saham, kita mau ambil 30, 25 deh, 25 saham. Kita bisa melakukan simple random sampling. Bagaimana caranya? Simply kita run seperti ini. Kita ada hasilnya, kita copy ke semuanya. Oke, jangan lupa ini di copy paste lagi. Kenapa? Karena rand ini dia berubah-berubah. Jadi kita copy, kita paste spesial. Oke, kemudian di sini, kita jadi dengan rand ya, kita urutkan. Bentar. Kita urutkan. Ini. Data, kita urutkan ke sort berdasarkan yang SRS dari yang paling kecil ke paling besar. Oke. Nah, oke, di sini kita ambil 1 hingga 25. Oke, 25 data. Nah, sini kita lihat. Sini kita peroleh ada simple random sampling. Kita sebentar. Kita peroleh ada 25. Tapi nanti kita lihat bahwa proporsi dari size-nya ini akan bervariasi. Jadi nggak sama dengan yang kita harapkan gitu. Nggak sama dengan populasinya. Jadi katakanlah kita lihat di sini berapa, kita hitung aja ya. Count if yang di sini, oke. Sebentar. Sebentar. Oke. XXL. Oh. Oke, ada 9. Ini XL. Ini L. Jadi yang XXL ada 9. Yang XL ada 9 juga, yang L ada 7. Padahal seharusnya kalau kita lihat di sini, kalau kita kembalikan ke data, kita sort berdasarkan nomor, maka yang L di sini ada berapa? Ada 30. Jadi 30% dari populasi ya. Ini L30, XL ada dari 31 sampai sampai 69 ya. Jadi 39 dan XXL ada sebentar. 31. Jadi tadi kan 997. Tidak sama dengan proporsi dari populasi yang kita harapkan.
Oke. Nah, sebaliknya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan dengan stratified random sampling. Nah, pada stratified random sampling kita melakukan randomisasinya, katakanlah kita ingin kita random per kelompok. Jadi yang L kita random, katakanlah kita ambil berapa ya misalnya? Misalnya kita ingin 40, kalau 40 atau 30 ya, kalau 30 maka kita harusnya 9 dan 12. Ya 12. Jadi targetnya 9, 9, 12. Maka di sini kita random sampling tadi, tapi jangan di random sampling per kelompok. Jadi L saja kita random sampling. Kemudian kita urutkan hanya yang L saja. Kita urutkan berdasarkan strat ini. Oke. Kita pilih di sini 9 yang terkecil. 1, 2, 3 sampai 9 dan seterusnya. Jadi di sini proporsinya pasti sama. Pasti sama dan tidak ada resiko ternyata semuanya seperti itu. Jadi nanti untuk yang XL juga kita lakukan random, kemudian untuk yang XXL juga kita lakukan random. Jadi kita memperoleh 30 saham yang proporsinya sesuai dengan proporsi populasi. Jadi tidak rata 10 semua, tapi ternyata jadi 9 yang L, 12 yang XL, kemudian 9 lagi yang XXL. Kenapa? Karena ternyata proporsinya 30 itu L 40 atau mendekati 40 itu XL, kemudian yang XXL itu 31. Oke, mungkin itu saya lanjutkan yang berikutnya. Sebentar saya balik lagi ke ini. Ini systematic random sampling. Oke, systematic random sampling ini saya ulangi. Systematic random sampling, kalau kita lihat di sini, kita data kita sort lagi. Oke, gitu. Oke, kemudian systematic random sampling. Nah, pada systematic random sampling, katakanlah kita ada 100 saham, kita ingin mengambil 25 ya. Tadi kalau 30 agak susah. Kenapa? Karena nanti kita 100 dibagi 30, angkanya nggak bulat. Katakanlah 25. Jadi 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka systematic random sampling kita adalah setiap data keempat dari starting point. Kemudian kita pilih di sini starting point-nya range between 1 dan 100. Ini adalah kita merandom starting point-nya. Range between 1 hingga 100 diperoleh 11. Nah, kemudian kita pilih dari 11, angka nomor 11, kita pilih ini 1, 2, 3, 4. Ini tadi 11 ya. Oke.
Nah, kemudian di sini kita copy. Sebentar, salah. Ini copy. Nah, ini harusnya 3 dan 4. Oke, ini. Oh, sebentar. Oke, 1, 2. Nah, di sini kita peroleh, ini sudah ada, jadi kita peroleh ada 4, intervalnya 4, kemudian starting point-nya 11, sehingga di sini kita tinggal urutkan data, kita sort berdasarkan yang kolom J. Kita urutkan. Nah, di sini kita peroleh 25 saham menggunakan systematic random sampling. Dan kalau kita lihat, ini kebetulan karena urutannya sudah berdasarkan size, jadi yang kecil dulu, kemudian yang yang large, yang extra large, dan yang extra large, itu ternyata hasilnya sama. Kenapa? Karena urutannya sudah mewakili size begitu. Jadi kadang-kadang kita bisa mendapatkan yang seperti itu, tapi kadang-kadang juga urutan acak sehingga tidak menggambarkan karakteristik begitu. Tapi yang kelebihan dari simple systematic random sampling ini adalah seringkali kita bisa melakukannya tanpa memiliki sampling frame. Jadi misalnya kita ini pernah saya lakukan ketika mensurvei masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah, saya survei, kemudian kita nggak punya sampling frame-nya, tapi kita punya jadi gabungan antara area sampling dan sistem random sampling. Setelah kita survei, kita sampling bahkan sampai RT-nya, kita dapat RT tertentu. Kemudian dari situ kita datang ke jalan tersebut, kita lakukan sistem random sampling. Jadi dari satu jalan tersebut, rumah keberapa kita random, maka misalnya 3 pintu dari rumah pertama kita survei lagi. Setiap 3 pintu kita survei. Jadi misalnya kita lihat di satu jalan ada 20 rumah, kita ingin mensurvei 5 rumah dari 20 tersebut, kemudian sehingga setiap rumah keempat kita survei. Nah, kemudian kita tinggal pilih rumah pertama, kemudian kita tinggal mencari lompatannya, setiap rumah keempat kita survei sehingga kita mendapatkan 5 rumah. Jadi bisa kita lakukan hybrid sampling. Jadi tadi kita lakukan area sampling terlebih dahulu, setelah itu kita lakukan hybrid sampling dengan systematic random sampling. Jadi itu yang menurut saya itu yang paling memungkinkan, paling baik ketika tidak ada sampling frame. Jadi secara umum kalau kita nggak ada sampling frame, kita nggak bisa melakukan random sampling, tetapi pada kondisi tertentu di mana kita bisa melakukan sampling terhadap areanya, sini ada saya skip aja. Ini saya skip aja. Nah, ini area sampling. Kita random misalnya ya, jadi kabupatennya, kemudian mungkin kecamatan, kelurahan, sampai RT RW-nya bisa kita lakukan
area sampling. Setelah itu kita lanjutkan dengan systematic random sampling. Itu dimungkinkan. Kemudian tadi sebentar. Ya, Mbak Ivana silakan. Maaf Pak, tadi yang sistematik itu sesudah ditentukan dari kan tadi kita udah tulis 1, 2, 3, 4 itu, terus itu dikelompokkan yang satu mana yang 2, 3. Nah, Jadi, itu yang dipilih yang mana Pak? Yang satu aja. Oke, jadi ini kan sistematik random sampling. Jadi yang 2 ini nggak disampel, ini bukan sampelnya. Kan ini kan lengkapnya setiap 4. Jadi begini, kita ingin mensurvei 25, mensampel 25 dari 100. Jadi 100 dibagi 25 itu 4. Jadi intervalnya 4. Kemudian kita random starting point-nya itu 11. Jadi kita mulai dari nomor 11. Jadi di sini nomor 11, ini kita mulai angka 1. Maka kan 1, 2, 3, 4, satu lagi kan. Nah, jadi setiap 4 rumah kita ambil 1, yang nomor 1-nya gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 nggak kita ambil, 1-nya lagi kita ambil lagi. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita ambil yang nomor 2 semua juga tetap 25 gitu kan Pak? Iya betul. Tapi urutannya karena kita starting point-nya dari nomor 11 bukan dari nomor 12 begitu. Coba saya sortir ulang aja deh. Sebentar. Oke. Jadi di sini kita mulai dari nomor 11 kan. Nomor 11, maka setiap setiap saham keempat dari nomor 11 ini kita survei. Jadi 1, 2, 3, 4 kita survei lagi. 1, 2, 3, 4 kita survei lagi. Jadi kita sampel. Jadi ini kita sampel terus. Nanti setelah yang di sini yang ke 99, kemudian kita balik lagi. Yang di sini 34, kemudian kita saham ketiga, kemudian saham ke-7. Itu sistematik random sampling. Berarti nanti kita tetap tulis kayak starting point-nya dari yang apa gitu ya Pak? Iya, jadi yang untuk sistematik random sampling kita harus tahu intervalnya berapa. Yang kedua adalah starting point-nya. Jadi interval ini memang jadi kalau misalnya nggak bulat, maka kita bulatkan. Biasanya dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya tadi katakanlah kita nggak 25, misalnya itu 30. Nah di sini maka kita bulat ke bawah jadi 3. Setiap ini ketiga, tapi ini dapatnya lebih dari pasti ada sisa. Gitu. Tapi idealnya kita cari yang bilangannya bulat gitu. Jadi kalau misalnya 100 saham kita ambil 25, atau mungkin kita ambil berapa yang bulat ya, 25, 50 dan seterusnya. Oke. Ada yang mau bertanya, Mbak Maria, silakan. Iya Pak, tadi saya agak ketinggalan, itu gimana tadi bisa mulainya di 11? Kayak tadi Bapak ada rumusnya ya Pak? Iya, jadi rumusnya begini, range between, nah ini 1 dan 100. Ini, jadi kita memilih satu angka acak dari 1 hingga 100. Kita peroleh ini 62. Tapi tadi pas saya random nilainya 11. Jadi sebenarnya kalau kita enter lagi juga berubah lagi. Jadi begitu udah dapat satu angka langsung kita fixkan, 57 begitu. Jadi bisa berubah-berubah gitu ya Pak? Namanya random. Oh. Kan di random. Jadi memang sistem random itu kita pakai Excel ini pasti akan berubah ya Pak? Kayak tadi yang SRS. Iya, tadi yang misalnya gini. Jadi misalnya rand begini. Nah, ini sebuah angka acak. Setiap kita enter dia akan berubah. Makanya tadi begitu kita random kita copy as value. Nah, kalau udah seperti ini dia tidak berubah. Ini asalnya berubah, ini tetap. Jadi
ini angka yang sudah di random begitu. Tadi ini 11 juga sudah di random. Tapi cara menghitung randomnya dengan rumus rand between gitu. Oke, Ya. Pak. Oke. Mbak Ivana ada lagi mau tanyakan? Pak, kalau misalnya ini kan tadi size-nya itu udah diurutkan kan dari itu. Kalau misalnya kita tadi nggak diurutkan, masih maksudnya di size-nya juga random, terus pakai ini masih. Ya, pasti jadi nggak representatif juga begitu kan. Jadi memang sistematik ini dia tidak sebagus, tidak seakurat stratified random sampling. Tetapi tadi, jadi dia sebenarnya setara dengan simple random sampling sebenarnya. Tetapi lebih mudah gitu. Kelebihannya adalah lebih mudah dan bisa diterapkan selama ada urutan, tidak harus ada sampling frame. Jadi kita nggak punya sampling frame, tapi kita lihat ada 20 rumah di sebuah jalan, ada urutannya ya. Mungkin 10 rumah di sebelah kanan, 10 rumah di sebelah kiri. Kita bisa mengurutkan dari situ. Jadi kita bisa melakukan systematic random sampling meskipun tanpa sampling frame. Selama kita lihat ada urutannya dari sebuah populasi atau sebuah kelompok yang ingin kita sampel. Begitu. Gimana Mbak Ivana? Kalau untuk yang itu harus ada sampling frame kan? Ya, betul. Kalau yang simple random atau stratified random sampling, kalau nggak ada daftar ini, bagaimana kita melakukan random sampling kalau nggak ada daftar yang ini? Nih, ini adalah sampling frame-nya. Urutan saham dari 1 hingga 100. Nah, sekali lagi tidak semua penelitian bisa mendapatkan sampling frame. Katakanlah kita ingin meneliti karyawan atau meneliti konsumen, nggak ada urutannya dari konsumen 1 hingga konsumen 100 atau dari karyawan 1 hingga karyawan 100, sehingga kita tidak bisa melakukan simple random sampling. Yang kita bisa lakukan adalah non random sampling. Tapi untuk anak keuangan, setahu saya biasanya ya kalau ngambil datanya dari database, dari data sekunder, biasanya sudah ada daftar sahamnya, daftar sampling frame-nya, sehingga bisa diambil secara random begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, mungkin saya stop share dulu. Saya balik ke yang ini. Nah, jadi dari systematic random sampling dia lebih sederhana, lebih mudah dibandingkan simple random. Kemudian bisa lebih mudah untuk menentukan distribusi sampel dari mean atau proporsi. Jadi intinya lebih mudah diterapkan. Tetapi kelemahannya adalah tadi urutan dari populasi itu bisa mengacaukan, bisa menciptakan bias, misalnya urutannya seperti apa gitu. Terus kemudian mungkin ada tren di list. Jadi tadi kebetulan urutannya itu berdasarkan size dari yang L, XL sama XXL. Katakanlah kita ada variabel kedua yang juga sama-sama penting, tapi tidak masuk ke dalam situ, tidak masuk ke dalam urutan tadi. Misalnya apakah dia multinasional atau enggak misalnya. Tapi nggak diurutkan gitu. Jadi itu bisa membuat bias dari karena dari urutan tadi. Bisa jadi gara-gara urutan tadi ternyata ada yang undersampling atau ada yang oversampling. Kemudian yang terakhir moderate cost, ini sebenarnya biayanya sih kurang lebih sama dengan simple random, cuma caranya lebih mudah. Oke. Yang berikutnya certified tadi, kita kelompok-kelompokkan dulu, kita bagi-bagi dulu. Kemudian di sini mewakili subgroup. Jadi kita mendapatkan representatif yang lebih baik karena kita sebelum kita random, kita kelompokkan terlebih dahulu dan setiap kelompok sudah ada keterwakilannya. Kemudian disadvantage ini increase error tadi. Jadi persentase populasi terhadap masing-masing kelompok tidak boleh berbeda. Jadi misalnya tadi
proporsinya 30, 40, 30. 30 yang L, 40 yang XL, 30 yang XXL. Akan error ketika ternyata yang kita pilih di populasinya bukan 343 tapi mungkin kita pilih 532 misalnya. Jadi kita kasih 50% dari yang L, 30% dari yang XL dan 20% dari yang XXL misalnya. Itu akan menciptakan error, tapi itu seharusnya nggak dilakukan. Seharusnya pada stratified random sampling setiap subkelompok memiliki peluang yang sama per subkelompok. Jadi ketika misalnya untuk yang XL memiliki peluang yang sama, L memiliki peluang yang sama, XXL juga memiliki peluang yang sama di kelompok tersebut. Tapi secara keseluruhan ya dia peluangnya semakin besar proporsi di populasi, maka semakin besar peluang dia untuk disurvei ketimbang dengan yang minoritas. Kenapa? Karena tadi stratified dia menggambarkan populasi, walaupun ketika walaupun dari minoritas, tapi biasanya kalau itu memang subgroup of interest, maka karena dia kecil, maka minimal harus diwakili oleh satu. Katakanlah menurut proporsi dia harusnya samplingnya cuma setengah, kan nggak mungkin kita mensampel setengah, maka kita round up ke 1. Itu juga kadang-kadang bisa menciptakan bias, tapi itu sebenarnya bias yang dibutuhkan karena kita ingin mendapatkan keterwakilan dari subgroup begitu. Kemudian bisa mahal jika strata dan populasi harus diciptakan. Ini tadi mungkin membutuhkan data lebih ya. Jadi kita harus punya data dari klasifikasinya, apakah dia L, XL, XXL, itu pasti butuh data. Kalau kita nggak punya data tersebut, kita nggak bisa melakukan stratified random sampling. High cost relatif. Nah, yang berikutnya adalah cluster. Nah, cluster ini dia bisa dilakukan tanpa list. Jadi ini cluster sampling ini jadi berbeda dengan stratified random sampling, di mana dia membagi berdasarkan atribut tertentu dan itu mutual eksklusif. Jadi tidak bisa overlap. Tidak mungkin satu orang tergabung jadi lebih dari satu cluster. Maka satu sampel, satu elemen populasi hanya dapat di sampel pada satu kelompok saja. Itu untuk stratified random sampling. Pada cluster sampling dia dilakukan berdasarkan kelompok. Jadi kelompok yang jadi misalnya jadi dimungkinkan satu elemen tergabung menjadi di dalam 2 klaster yang berbeda. Jadi kita lakukan sampling per klaster. Dan ini bisa dilakukan tanpa list. Jadi misalnya kita peroleh, misalnya kita jadi cluster sampling ini sebentar. Sampling. Jadi misalnya mungkin kalau saya nggak tahu, kalau saham kan biasanya ada indeks-indeks tertentu. Jadi misalnya ada beberapa indeks, dan di dalam bisa jadi dalam 2 indeks ada saham yang tergabung jadi 2 indeks yang berbeda. Misalnya dia saham X dia masuk dalam indeks A dan indeks B. Nah, di sini ketika kita melakukan sampling berdasarkan indeks, itu kita cluster, dimungkinkan ada satu saham yang ternyata dia tergabung di 2 indeks yang berbeda. Jadi di sini
apa namanya, jadi bisa dilakukan oversampling sebetulnya. Tetapi jika dilakukan dengan benar, maka bisa menghasilkan estimasi populasi yang akurat dengan syarat dilakukan dengan benar. Artinya kita menghindari adanya double sampling ketika ada anggota populasi yang tergabung dari lebih dari satu klaster. Lebih efisien daripada simple random, lowest cost, dan tadi tidak membutuhkan apa namanya, list atau sampling frame. Jadi bisa diacak, tetapi apa namanya, bisa memiliki apa namanya, jadi dalam satu indeks kadang-kadang dia terlalu homogen sehingga tidak mendapatkan keterwakilan dari populasi, begitu. Dan lagi ada overlap antar bisa jadi ada overlap antar klaster. Nah, ini perbandingan antara stratified dan cluster sampling. Biasanya untuk stratified random sampling, populasi dibagi menjadi beberapa subgroup. Jadi nggak banyak, mungkin dibagi 2, dibagi 3, mungkin maksimal dibagi 5 lah. Sedangkan pada cluster sampling dia bisa dibagi menjadi banyak. Jadi tadi ada berapa kelompok, ada berapa cluster dalam satu subgroup, itu bisa lebih banyak. Kemudian ada homogenitas di dalam subgroup, dalam satu kelompok yang sama itu homogen, sedangkan pada klaster di dalam satu subgroup itu justru heterogen, justru ada variasi. Kemudian antar subgroup dia heterogen. Jadi untuk stratified di dalam kelompoknya dia memiliki size yang sama, antar kelompok size-nya jelas berbeda. Jadi ada heterogeneity. Sebaliknya pada cluster, maka seringkali ada kemiripan antar subgroup. Jadi dimungkinkan ada overlap antar cluster. Kemudian choice of element from within each subgroup. Jadi apa namanya? Jadi kita memilih elemen dari anggota subgroup, misalnya kelompok L, XL, dan XXL itu kita pilih berdasarkan atribut tersebut. Sedangkan di sini untuk cluster sampling, choice-nya random. Jadi seringkali kita pengelompokan masing-masing cluster itu terjadi secara random tanpa ada kriteria tertentu atau karakteristik tertentu. Nah ini dari area sampling. Sebenarnya cluster di sini, cluster sampling itu juga bagian dari area sampling ya. Kenapa? Karena cluster di sini bisa menjadi cluster area gitu. Jadi misalnya kecamatan, walaupun sebenarnya domisili kita biasanya nggak mungkin satu orang, seharusnya ya nggak mungkin satu orang punya 2 KTP. Jadi satu orang hanya punya 1 KTP. Tapi domisili kita bisa punya 2 rumah. Dimungkinkan saya tinggal di Depok dan di Jakarta misalnya, atau saya punya rumah di Jakarta dan di Sukabumi, mungkin gitu kan. Jadi kalau berdasarkan KTP itu bisa jadi stratified, tidak mungkin ada overlap. Satu orang hanya dapat dikelompokkan ke satu wilayah berdasarkan KTP. Tapi kalau berdasarkan domisili misalnya kita tinggal di mana, apakah mungkin kita punya rumah atau kita ngontrak atau kita nyewa dan seterusnya, maka di situ bisa jadi ada overlap. Jadi untuk domisili bisa jadi itu masuk klaster. Kenapa? Karena dalam pengambilan sampel bisa jadi hari Senin saya ada di Depok, hari Jumat saya ada di Jakarta misalnya. Nah, tapi di sini area sampling itu merandom berdasarkan tadi kelompok geografis, terutama biasanya berdasarkan pembagian wilayah di sebuah negara. Jadi sudah ada urut hierarkinya. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di negara lain juga ada
misalnya ada negara bagian, kemudian ada sub-subnya. Kalau di Indonesia kita dari provinsi, kemudian ada kota madya dan ada kabupaten, terus masing-masing ada kecamatan dan kelurahan sampai RT dan RW. Itu semua bisa dilakukan area sampling. Dan di Indonesia sebetulnya untuk survei lapangan yang lebih banyak dipakai justru yang ini, yang area sampling gitu. Kenapa? Karena nggak butuh sampling frame, kemudian tapi harus turun ke lapangan ya. Kalau dengan online survei online sekarang kita nggak bisa menggunakan area sampling. Oke, ini ada double. Ini menggabungkan lebih dari satu. Jadi misalnya kita ambil stratified dan cluster. Jadi bisa dilakukan, tetapi sebetulnya agak redundant begitu. Dan bisa mempengaruhi cost, tergantung dari cara penggunaannya. Nah, di sini yang alternatifnya adalah non-probability sampling. Di sini kita tidak membutuhkan generalisasi, kemudian visibility lebih tinggi, time-nya kadang-kadang lebih cepat, kemudian biaya juga kadang-kadang lebih murah, kadang-kadang ya. Kemudian objektifnya tapi terbatas. Jadi kita tidak berusaha mengeneralisasi atau kita melakukan generalisasi terbatas. Jadi ekstrapolasi. Artinya kita melakukan generalisasi terhadap kelompok lain yang memiliki atribut atau memiliki karakteristik sama dengan sampel kita. Tapi kita tidak berusaha menjelaskan populasi. Jadi misalnya kita punya sampel dengan non-probabilistic sampling, ternyata mayoritas anak mahasiswa begitu. Maka kita nggak bisa menjelaskan populasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia karena tidak semua masyarakat Indonesia adalah mahasiswa. Tapi kita bisa mungkin kalau sesama mahasiswa atau mungkin misalnya yang mungkin yang tingkat sosial ekonomi statusnya setara mungkin bisa kita terapkan. Jadi bukan generalisasi tapi lebih ke ekstrapolasi. Kita mengekstrapolasi apakah temuan kita di suatu sampel dengan atribut tertentu bisa diterapkan pada sampel lain yang memiliki atribut atau karakteristik serupa. Itu biasanya non-probabilistic sampling. Ada beberapa metode di sini. Yang paling besar errornya adalah convenience, tidak saya sarankan. Yang kedua adalah judgment. Judgment di sini adalah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada screening question. Kalau dia memenuhi kriteria kita bisa survei atau bisa kita sampel. Kalau tidak memenuhi kriteria maka kita tolak sebagai responden. Yang berikutnya dengan kuota sampling. Jadi ini seperti judgment sampling tetapi sudah ada kuota tertentu. Jadi katakanlah kita mengetahui bahwa populasi kita 70% wanita, 30% laki-laki, maka sampel kita walaupun non-random sampling, tetapi kita ingin proporsinya serupa dengan populasi, maka kita memperoleh bagaimana caranya bahwa responden kita 30% laki-laki dan 70% wanita agar sama dengan proporsi populasi. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Di sini kita meminta responden kita yang sudah memenuhi kriteria tertentu untuk merefer atau untuk menunjuk teman atau jejaring sosial dia yang memiliki karakteristik serupa dengan yang kita butuhkan. Ini cocok untuk penelitian yang mungkin susah mendapatkan responden, misalnya yang agak sensitif atau mungkin ada komunitas tertentu, jadi yang terkait dengan social dynamics itu lebih tepat menggunakan snowball sampling di mana kita mendapatkan responden yang homogen, yang memiliki karakteristik yang serupa. Tapi tadi kita jadi bukan keterwakilan terhadap populasi, tetapi lebih ke arah bagaimana kita mendapatkan responden yang homogen dalam satu kriteria yang spesifik, begitu. Oke, itu untuk non-probabilistic sampling. Yang berikutnya adalah sini population based sample size. Ini adalah dari DeVos, Stirdam, Fuchs, dan Delport tentang sample size. Ini panduan, ini guideline, semacam rule of thumb. Jadi berapa sample size yang dibutuhkan pada populasi tertentu di sini untuk kalau misalnya sampel size-nya kalau misalnya populasinya 30,
Kalau hanya 20 maka 100%, kalau 30 di sini 80% dan seterusnya. Di sini kalau ketika 200.000 maka yang disarankan adalah 1% itu 2.000. Tapi ini hanya guideline saja untuk social science and human services. Jadi menjadi guideline, tetapi secara umum semakin besar jumlah populasi maka semakin besar juga sampel yang dibutuhkan untuk mempertahankan confidence level yang kita inginkan. Menurut saya jarang sekali untuk survei, untuk tesis ya, sampai 2.000 responden itu jarang sekali. Rata-rata berkisar antara 200 hingga mungkin 300, 200-300 lah. Jadi kisarannya ada di sini. Begitu. Oke, ini saya skip aja. Tapi ini untuk secara statistik ya, kalau menggunakan SAM, maka Hare et al. Menjelaskan untuk melakukan pengujian model dibutuhkan 5 sampel per item. Jadi misalnya ada 20 item, maka dibutuhkan 100 responden. Ini menggunakan kriteria Hare et al. Hanya kalau Anda melakukan survei, misalnya kebanyakan untuk anak SD dan pemasaran. Kemudian, ini untuk sample size. Kemudian berikutnya ini proposal riset. Ini sebenarnya materi untuk setelah UTS ya. Sebetulnya karena ini materi sebelum UTS, tetapi tugasnya untuk setelah UTS. Jadi tugas akhir kalian untuk di akhir semester adalah membuat sebuah proposal riset. Jadi materinya di sini sekedar review bahwa di sebuah proposal itu harus yang pertama, yang paling penting adalah menjelaskan purpose-nya, apa tujuan dari riset tersebut. Jadi metodenya penting tapi nggak sepenting purpose-nya. Metodologi, sebuah proposal riset yang sangat canggih metodologinya, tapi kalau nggak jelas purpose-nya, nggak jelas tujuannya, maka tidak akan meyakinkan reviewer begitu. Jadi nomor satu adalah harus jelas tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah apa pertanyaan manajerial. Jadi ada permasalahan manajerialnya. Kemudian ada membahas sekilas terkait dengan research effort, dengan penelitian yang sudah ada. Jadi di bab 1, di pendahuluan, boleh dipaparkan sekilas terkait dengan penelitian yang sudah ada terkait dengan manajemen question ini. Kalau detailnya di bab 2, detailnya di landasan teori, tapi di bab 1 boleh dipaparkan sekilas terkait dengan penelitian yang sudah ada terkait dengan manajemen question. Kemudian propose necessary data, jadi kira-kira data apa yang dibutuhkan, dan yang berikutnya adalah mengusulkan sebuah metode data analisis, data collection dan analisis. Jadi ini 4 elemen yang ada dalam sebuah proposal. Yang pertama ada pertanyaan penelitian atau pertanyaan manajerial, kemudian ada pembahasan terkait dengan penelitian yang sudah ada, kemudian menjelaskan tentang data apa yang dibutuhkan dan visibility-nya. Kalau saya jadi penguji, maka yang saya cek setelah pertanyaan penelitian adalah visibility. Kalau pertanyaan penelitiannya tidak menarik, maka nggak worth it. Kalau menarik tapi nggak visible, sama juga bohong. Jadi pertama, pertanyaan penelitiannya harus menarik, harus worthwhile. Yang kedua harus visible. Di visible ini dengan datanya, apakah datanya memungkinkan untuk dikumpulkan, kemudian dari sisi analisisnya, apakah bisa dianalisis. Kadang-kadang ada proposal mahasiswa yang sangat bagus, sangat canggih, tetapi tadi menurut saya mahasiswa ini tidak bisa menjalankan karena metodenya sangat kompleks dan isinya membutuhkan waktu atau membutuhkan tingkat apalagi kalau setelah presentasi saya lihat ternyata mahasiswa ini tidak terlalu menguasai begitu metode yang dia tulis di proposal tersebut, maka biasanya akan saya usahakan untuk mengganti ke yang lebih mudah. Karena sekali lagi proposal yang canggih tapi kalau nggak visible percuma.
pasti akan menyusahkan mahasiswa dan pembimbingnya. Makanya dari awal sebaiknya kita arahkan untuk penelitian yang lebih mudah ketika ketika terlalu kompleks. Nah, di sini ini strukturnya, ini perbedaan antara proposal dan laporan penelitian. Jadi untuk proposal ini pertama ada abstrak, ada executive summary atau abstrak, kemudian ini pendahuluan di sini problem statement, jadi pertanyaan penelitiannya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa. Setelah itu ada literature review ini terkait dengan teorinya, landasan teori dan model penelitian. Yang terakhir adalah research design. Research design ini terbagi jadi dua, yaitu data collection dan data analysis. Jadi data collection, bagaimana Anda, seperti apa data yang dibutuhkan, bagaimana cara pengumpulan datanya, kemudian struktur data dan seterusnya, jenis data, struktur data, cara akses terhadap data itu masuk bagian pertama, data collection. Yang kedua adalah analisisnya. Bagaimana statistik apa yang akan digunakan untuk melakukan uji hipotesis dan seterusnya. Itu research design. Sampai sini ada research proposal. Jadi hanya rencana, baru rencana. Nah, nanti setelah dilakukan, maka di sini ada research report dilaporkan dari sisi seperti apa implementasinya. Jadi bab 3 pasti akan bab 3 akan berbeda. Jadi bab 3 proposal dan bab 3 laporan itu nanti berbeda. Apa perbedaannya? Yang satu masih rencana, yang laporan itu sudah dilakukan. Jadi kadang-kadang saya sering melihat laporan jadi tesis mahasiswa, tapi bab 3-nya masih bab 3 proposal. Kan terlihat ya, jadi bahasanya seakan-akan belum dilakukan, padahal seharusnya pada laporan penelitian itu sudah dilakukan. Jadi bukan akan lagi, tapi sudah dilakukan. Di sini ada hasil analisis, kemudian diskusi serta implikasi, dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dan keterbatasan ini jangan lupa. Harus ada keterbatasan penelitian, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab problem statement yang ada di pertama. Jadi ini tips juga buat teman-teman nanti ketika menulis tesis, ketika membuat pertanyaan penelitian di bab 1, pastikan bahwa pertanyaan penelitian tersebut terjawab di bab 5. Jangan sampai pertanyaan penelitian di bab 1 tidak terjawab di bab 5. Kalau itu terjadi, maka penelitian Anda ada yang salah. Jadi pertanyaan di bab 1 tidak nyambung dengan jawaban di bab 5. Oke, mungkin itu udah jam 8.30. Mungkin saya masih cukup waktu. Kita masuk ke materi mixed method. Jadi mixed method ini terus terang saya sampaikan karena itu masuk di dalam silabus, jadi harus disampaikan. Tapi terus terang saya sangat-sangat tidak menyarankan teman-teman melakukan mixed method untuk tesis. Kenapa? Karena sangat time consuming. Terus terang saya sendiri menjalankan mixed method di disertasi saya. Dan saya menyesali, terus terang. Menyesali kenapa? Karena effortnya double. Kuali dan kuanti. Masing-masing bisa cukup untuk lulus. Ngerjain kuanti aja cukup buat lulus, ngerjain kuali saja cukup buat lulus. Tapi kalau mixed method mengerjakan dua-duanya, dapatnya ya cuma satu. Saya lulusnya cuma sekali. Padahal effortnya double. Tapi effortnya sebanding dengan kualitasnya sebetulnya. Jadi saya sih merasa kalau misalnya seandainya dulu saya disertasi saya hanya kuanti saja, maka akan sangat kering, hanya sangat kering. Jadi saya sebenarnya bersyukur, tapi mix antara bersyukur dan sedikit menyesal. Kenapa? Karena tadi effortnya lebih besar dari yang saya estimasi di awal. Oke, tapi intinya di sini mixed method adalah prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis serta mengkombinasi atau mencampur antara, sebenarnya bukan mencampur juga, bukan blended tapi mixing. Jadi mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian untuk memahami sebuah pertanyaan penelitian. Kenapa? Di awal sudah saya jelaskan bahwa masing-masing riset
masing-masing metode riset, baik kuali maupun kuanti, menjawab pertanyaan yang sendiri-sendiri. Jadi kualitatif menjawab pertanyaan terkait dengan mengapa, bagaimana, kemudian itu kualitatif. Sedangkan kuantitatif menjawab pertanyaan tentang apakah, kemudian tentang pengaruh, tentang menguji atau tentang mengukur. Itu pertanyaan yang sifatnya kuantitatif. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan penelitian atau ada permasalahan penelitian yang membutuhkan dua jenis pertanyaan tersebut, baik pertanyaan kuali maupun pertanyaan kuantitatif. Sehingga di sini untuk menjawabnya membutuhkan mixed method. Nah, kapan kita harus menggunakan atau kita baik menggunakan mixed method? Ketika kedua-duanya kuali dan kuanti bersama-sama memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan penelitian dibandingkan dengan masing-masing bersendirian. Jadi kalau misalnya kuali dan kuanti kalau sendiri-sendiri pemahamannya masih minim, jadi pemahamannya masih di kulit-kulit saja, tapi setelah digabung baru bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal, baru mungkin lebih tepat melakukan mixed method. Kemudian untuk mendapatkan complete picture, jadi seringkali kualitatif lebih banyak menjelaskan tren, kemudian mendeskripsikan populasi, dan kualitatif menjelaskan atau menggali pemahaman dari sisi partisipan, gitu. Nah, ketika dua-duanya dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, maka kita membutuhkan mixed method. Kemudian yang terakhir, ketika kita ingin membangun sebuah fase dari sebuah studi, kemudian berlanjut ke fase berikutnya. Ini terus terang ini yang relevan untuk penelitian saya. Jadi saya melakukan penelitian mixed method yang sekuensial. Kuali dulu, baru kuanti. Jadi kuali dulu, baru kuanti, dan masing-masing ternyata effortnya sudah cukup untuk jadi satu disertasi. Jadi seakan-akan mengerjakan dua disertasi yang berbeda. Oke. Jadi di sini ada beberapa pendekatan, mengeksplorasi secara kualitatif, kemudian mengembangkan instrumen untuk riset kuantitatif, atau melakukan riset kuantitatif terlebih dahulu, setelah itu melakukan sebuah studi kualitatif sebagai follow up untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Oke. Mungkin ini sejarahnya. Campbell and Fisk multi-thread, multi-method approach. Jadi intinya multi-thread, jadi ada banyak variabel, nggak cuma satu variabel. Kemudian multi-method, tadi tidak hanya satu metode, tapi menggabungkan antara lebih dari satu metode. Ada triangulasi, intinya untuk mengukur atau untuk memahami sebuah thread psikologis, itu tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan, tapi lebih tepat menggunakan lebih dari satu pendekatan, misalnya menggabungkan antara wawancara dengan tes psikologi atau psikotes, sehingga memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait dengan psychological traits tersebut. Kemudian di sini dikembangkan menjadi studi tentang triangulasi. Di triangulasi sudah dijelaskan di kualitatif bahwa kita ingin melihat dari berbagai perspektif. Kalau hanya dari satu perspektif saja, maka bisa jadi ada bias. Tapi ketika kita mendapatkan dari beberapa perspektif, ketika ada yang berbeda, kita tahu mana yang salah. Ketika misalnya kita lakukan kuali dan kuanti dan multiple method, maka yang paling berbesar agreement-nya itu yang lebih besar akurasinya dibandingkan yang beda sendiri, begitu. Ini diterapkan oleh Jig tahun 1979 dalam studi terkait dengan merger. Jadi merger itu sebuah masalah yang kompleks. Kalau survei aja atau dari data sekunder aja nggak bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Jadi digabungkan antara data kuali dan data kuanti terkait dengan merger, dengan budaya dan konflik dan seterusnya. Kemudian ini dikembangkan menjadi sebuah desain penelitian yang berbeda. Ini Green Karasri 97 dan Tasha Kori tadi 98. Intinya
sekitar tahun 97-98 sudah diakui, sudah mulai diakui sebagai sebuah metode yang distinct, yang berbeda. Jadi bukan sekedar gabungan antara quali dan quanti, tapi benar-benar sebuah metode yang berbeda sendiri. Tapi terus terang sampai sekarang relatif jarang peneliti yang melakukan mixed method tadi, karena seringkali skill set-nya berbeda, sehingga harus, jadi dia di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat quanti, ada yang pure quanti, ada yang pure quali. Nah, yang mixed method ini biasanya di tengah-tengah, tidak pure quali, tidak pure quanti, sehingga mungkin skill set-nya pun juga agak nanggung. Jadi jadi memahami sedikit statistik, memahami sedikit teknik kualitatif, tetapi tidak benar-benar mendalami, katakanlah misalnya berbagai macam statistik yang advance begitu. Tapi mungkin untuk kebanyakan peneliti sebetulnya berkisar yang di sini. Jadi tidak ekstrim lah. Seringkali kalau misalnya ada beberapa orang yang memang dia memang sangat ekstrim di bidang kuali, ada juga yang ekstrim di bidang kuanti. Jadi sangat ekstrim di sini maksudnya apa ya? Mungkin bisa dikatakan agak fanatik gitu, agak fanatik dengan metode kuali atau kuanti. Nah, sedangkan sebagian besar sebetulnya lebih balance lah antara quali dan quanti. Jadi di sini mixed method ini sebetulnya secara konsep dia ideal, jadi tidak ekstrim ke salah satu pendekatan. Tapi pada implementasi terus terang tidak saya sarankan karena effortnya ternyata double. Lebih berat dibandingkan hanya melakukan quali saja atau hanya melakukan quanti saja. Oke. Both quali dan quanti were collected, tadi jadi double the effort. Kemudian purpose statement mengindikasikan bahwa peneliti berencana untuk mengumpulkan baik data quanti dan quali. Ini ada prioritas, ada bobot, jadi kadang-kadang ada yang condong ke quali, ada yang condong ke kualitatif, ada yang melakukan dua-duanya secara equal. Kemudian juga ada yang melakukan secara sekuensial, maksudnya berurutan. Terus saya melakukan secara sekuensial. Saya melakukan quali dulu untuk memahami fenomena. Setelah saya melakukan kualitatif, baru saya melakukan kuantitatif untuk menguji proposisi yang saya peroleh dari riset kualitatif. Mungkin oke. Kemudian di sini melakukan analisis baik secara terintegrasi maupun secara terpisah. Terus terang secara biasanya kalau dilakukan berbarengan maka lebih tepat menggunakan yang terintegrasi, tetapi kalau sekuensial seperti saya, karena saya melakukan analisis, melakukan data koleksinya secara sekuensial, quali dulu baru quanti, maka saya melakukan analisis secara terpisah. Ini dari Creswell ya. Kemudian ini saya skip aja. Ini mixed method. Jadi mixed method explanatory, biasanya peneliti menekankan pada kuantitatif di atas kualitatif. Jadi kuantitatif dulu, setelah itu baru kualitatif. Nah, kualitatif digunakan untuk memperdalam atau mempertajam hasil temuan dari data kuantitatif. Jadi di sini mixed method yang exploratory, main research methodnya adalah quanti, tapi ditambahkan satu tahapan quali untuk mempertajam hasil temuan atau mengkonfirmasi hasil temuan. Kemudian ada desain triangulasi, di mana di sini peneliti balance antara quali dan quanti dilakukan secara simultan, sekaligus. Jadi berbarengan, tidak secara sekuensial. Kemudian peneliti membandingkan antara temuan dari quali dan quanti, apakah sama atau berbeda. Itu triangulasi. Kemudian exploratory, ditekankan kualitatif terlebih dahulu,
dimulai dengan mengumpulkan data kualitatif, ini terutama jika penelitian ini terkait dengan sesuatu fenomena yang baru, yang belum ada teorinya. Ketika itu, maka lebih tepat kita mulai dengan kuali, sehingga kita memperoleh sebuah proposisi, sebuah insight, dari situ kita uji. Insight tersebut menjadi sebuah penelitian kuantitatif. Di kuantitatif untuk mengembangkan atau menjelaskan temuan dari penelitian kualitatif. Ini ada tipenya, ada triangulasi, ini secara simultan, ada eksploratory, kuantitatif baru kualitatif, ada eksploratory, yaitu kualitatif dulu, baru kuantitatif. Ini mungkin saya skip aja. Ini langkah-langkahnya. Oke, mungkin kita jam 8.43, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke breakout session. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan topik kita hari ini, silakan. Terkait dengan sampling, terkait dengan proposal, terkait dengan next method. Mungkin sedikit hint sekali lagi, untuk sampling hampir pasti akan masuk ke UTS. Oke, silakan. Silakan Maria. Iya Pak, tadi mau nanya tentang convenience sampling. Itu apakah kalau kita ngambil data sekunder itu mungkin terjadi juga nggak sih Pak untuk yang error dari convenience sampling itu? Oke, good point. Good point. Kalau kita menggunakan data sekunder misalnya, apakah itu convenience? Itu tergantung dari bagaimana pemilihan data sekunder tersebut. Jadi misalnya kita ingin meneliti meneliti terkait dengan misalnya misalnya tentang harga saham gitu ya, harga saham. Nah, kita punya database. Nah, kalau misalnya kita ambil tanpa dasar ya, kita ambil 5 saham dari, katakanlah kita punya database 100 saham, kita ambil 5 saja tanpa dasar. Cuman ya kita suka-suka kita misalnya, oh ini kayaknya saham yang ABC ini kayaknya menarik nih, tapi nggak ada dasarnya, tanpa kriteria atau tanpa judgment, maka itu convenience, bisa jadi convenience sampling. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Anda pilih saham ABC ini dari 100 saham ya? Maka itu kalau tanpa ada penjelasan itu bisa jadi convenience. Tapi kalau ada penjelasannya, oh saya ambil saham A karena memenuhi kriteria size. Saya memilih size satu dari yang kecil, satu yang dari yang sedang, satu dari yang besar. Oh dari kriteria komposisi kepemilikan. Jadi oh ini dimiliki oleh asing, sebagian dimiliki oleh asing, atau misalnya ini sebagian dimiliki oleh negara misalnya. Jadi kepemilikannya, komposisi kepemilikannya ada rasionalnya, ada judgment-nya, maka itu bukan convenience, sudah menjadi judgment sampling. Tapi kalau dipilih secara asal, jadi misalnya tadi ada di sebuah database saham ada 100 saham, kita ambil 5 saham secara asal tanpa kriteria, maka itu convenience sampling. Tapi kalau kita bilang, oh kita pilih 5 ini berdasarkan kriteria tertentu, maka itu bisa menjadi judgment sampling. Kalau kita pilih secara random, dari 100 kita ambil 5 secara random, tanpa debat, itu simple random sampling. Tapi kalau kita menggunakan kriteria tertentu, itu bisa menjadi stratified sampling. Jadi tergantung gitu. Data sekunder tidak pasti convenience. Jadi bisa random, bisa non-random. Nah, tetapi sebetulnya untuk data sekunder itu lebih dimungkinkan untuk random sampling. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman yang mengambil data sekunder, kalau tidak melakukan sensus, kalau misalnya diambil 5 dari 10 misalnya, atau
diambil 10 dari 30, maka jangan asal milihnya, tetapi perlu di sampling dengan random sampling, begitu. Ada stepnya nggak sih Pak? Maksudnya ada misalnya tolak ukur gitu, gimana supaya kita tidak asal apa tadi? Misalnya 1 harus ada size-nya, 2 harus ada apanya gitu. Iya, jadi nah tadi di sini kita lihat dulu nih step-stepnya ya. Jadi ada nih apa target populasinya. Jadi misalnya di sini oke, kita punya 100 saham. Jadi ada database atau ada indeks yang isinya 100 saham. Terus kemudian ada waktunya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 misalnya. Itu target populasi kita. Kemudian apa parameter of interest? Jadi kita harus tahu dulu di dalam saham ini apa yang menjadi, dalam daftar saham ini apa yang menjadi karakteristik yang menarik, yang relevan baik secara dari sisi heterogenitas data dan dari penelitian kita. Jadi misalnya kira-kira ini bervariasi dari sisi size, maka size itu menjadi sesuatu yang harus dikontrol, harus diakomodasi dalam pemilihan sampel. Kemudian kalau misalnya dalam desain penelitian kita juga terkait dengan misalnya teman saya dia meneliti tentang digital intensity terhadap tax rate. Jadi perusahaan yang lebih digital itu hipotesis dia adalah tax rate-nya lebih rendah dibandingkan yang tidak digital. Kenapa? Karena perusahaan digital lebih bisa untuk shifting dan seterusnya sehingga membayar pajak lebih rendah. Itu hipotesis dia. Sehingga di sini bukan hanya size yang penting bagi dia, tapi proporsi dari intangible asset atau digital asset gitu. Jadi itu parameter of interest, sehingga harus dia bagi dulu antara yang besar proporsi asetnya yang intangible, yang digital atau intangible ya, dengan yang rendah. Dari situ kemudian dia bisa melakukan sampling gitu. Jadi bukan dari sisi size saja. Size dia juga mengontrol, size juga penting, tapi karena penelitian dia tertarik dengan komposisi aset intangible dan yang tangible, maka itu menjadi parameter of interest bagi penelitian dia, sehingga dipertimbangkan dalam memilih sampel begitu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak, sekalian Pak, untuk yang tadi yang tentang research proposal. Oh iya. Itu tuh ini kaitan sedikit sama mini riset kita ya Pak. Apa ini bisa kita jadiin panduan buat bikin papernya ya Pak? Atau bisa. Oke, bisa. Bentar. Bisa. Tapi saya skip dulu. Mana ya? Bisa, oke. Bisa aja. Cuman di sini oke. Bisa sih. Jadi ada abstrak, ada problem statement. Sebenarnya sama sih dengan yang ada di rubrik. Lebih tepat mengacu ke yang rubrik. Karena rubrik itu memang dibuat untuk itu. Yang ini sebenarnya lebih generik. Jadi bukan hanya untuk kuali, ini lebih ke proposal tugas akhir sebenarnya. Jadi kalau kita bikin mini risetnya itu kayak semacam kayak jurnal yang kita suka bahas gitu atau gimana Pak ya? Bukan kayak jurnal, kayak report, laporan. Jadi laporan, jadi ada abstrak. Oke, ada abstraknya, ada pertanyaan penelitiannya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa. Kemudian literature review sebenarnya nggak terlalu penting. Saya nggak minta, seingat saya nggak minta literature review di ini research, tapi langsung ke analisis. Research design masuk sih, misalnya berapa sampelnya, mewakili apa, kemudian data analisis di situ, kemudian sampai ke kesimpulan. Tapi saran saya mengacunya ke rubrik yang Excel itu yang ada di MAS. Oke, berarti kita bikinnya kayak bab 1 apa, bab 2 gitu ya Pak ya? Oh, kayak mini skripsi gitu dong ya Pak? Ya, betul. Oh, oke. Tapi kualitatif dan
seterusnya nggak banyak-banyak gitu. Iya Pak. Ada batasan ini nggak Pak, halaman gitu? Enggak sih, nggak ada batasan halaman. Oke. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, ini sudah jam 8.52. Oke, kita mulai sesi breakout room. Nah, kalau ada yang mau ditanya, silahkan panggil saya. Terus kalau udah selesai, ya udah tinggal bubar aja, nggak usah pamit. Jadi mungkin untuk setelah ini bisa juga. Jadi bisa sambil mendiskusikan tentang tugas mini research dan jadi ini pertemuan terakhir ya. Jadi sekalian saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kemudian foto dulu kali Pak. Kenapa? Foto dulu Pak. Oh, foto dulu. Mau foto dulu. Ya udah. Foto Pak. Foto dulu ya. Oke. Jadi kita mumpung masih ini ya. Saya buka ke galeri dulu deh. Sebentar. Silakan kalau teman-teman mau menyalakan kameranya. Sebentar. Jadi saya kirim ke Mbak Ivana deh. Print screen. Ini halaman 1. Sebentar. Oke, sebentar. Halaman kedua, saya print screen dulu. Ya moga-moga semester depan kita bisa ketemu langsung ya. Karena setahu saya semester depan sudah mulai tatap muka terbatas sih. Itu ya. Oke. Sudah, nanti saya kirim ke Mbak Ivana foto screenshotnya. Jadi sekali lagi terima kasih selama setengah semester ini sudah aktif berpartisipasi. Semoga sukses untuk kuisnya, untuk tugas kelompoknya, dan untuk ujiannya. Nanti untuk tugas mini riset dikumpulkannya di hari terakhir ujian. Nanti saya umumkan lewat Mbak Ivana, linknya via emas, jadi dikumpulkan via emas. Mungkin itu saja. Ada kisi-kisi nggak Pak? Kisi-kisi ya, jadi kisi-kisi silabus. Kenapa silabus? Karena setiap dosen diminta satu pertemuan. Jadi terus terang saya dapatnya yang tentang sampling, makanya saya kasih. Tapi saya nggak tahu yang lain. Tapi intinya setiap itu dosen. case apa ada? Bukan case. Bukan case. Jadi bukan multiple choice. Jadi bukan. Saya nggak tahu juga sih yang lain kasus atau enggak. Tapi ini bukan take home ya, bukan take home. Jadi soal exam bukan take home. Karena ada yang take home. Kalau pelajarin PowerPoint Bapak aja bisa kan ya Pak? Bisa nggak ya? Seharusnya sih ya, bisa. Pak, PowerPoint aja Pak. Nggak, saya nggak tahu karena itu kan soalnya paralel. Jadi soalnya paralel, masing-masing dosen diminta kontribut satu soal. Soal saya terkait dengan sampling. Jadi yang saya tahu hanya sampling. Yang lain saya nggak tahu. Begitu. Makasih Pak. Okay. Yang Excel tadi boleh di-share nggak Pak? Oh, mau di-share? Oke, boleh. Saya share ke Mbak Ivana deh nanti. Atau sebenarnya harusnya ada di emas sebenarnya. Nanti saya cek lagi di emas, harusnya sudah ada Excel-nya terkait dengan sampling. Nanti intinya semua sumber ujian harusnya sudah ada di emas. Gitu. Nanti saya lengkapi di emas nanti. Oke, mungkin itu saja. Saya buka breakout room-nya. Silahkan didiskusikan untuk mini research. Nanti kalau udah selesai,
ya udah bisa langsung istirahat ya, bisa langsung keluar, nggak usah pamit dulu. Terus kalau misalnya dia mau ditanya, silahkan panggil, nanti saya akan masuk ke breakout room. Dan mungkin bergantian ya, kalau misalnya ada beberapa yang bertanya sekaligus, mungkin sabar menunggu saja. Nanti saya akan datang setelah saya menjawab pertanyaan kelompok yang pertama memanggil. Bentar, saya oke. Kelompok 7. Oke, ini ada beberapa yang belum rename. Oke, Spandu. Putri, kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5, oke. Safira, kelompok 1. Iya, betul, Pak. Oke, silakan bergabung. Kalau ada pertanyaan, silakan panggil. Nanti saya akan ke breakout room. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Gitu. Ini Pak Imam udah. Oke, Halo, Pak. Halo, saya Malam, Pak.